Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dengan berbahagia. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya serahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Zadroni dan Bapak Abri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sangat kebun PKJ Ketua PKJ Persaudaraan Kepala Desa Kecamatan Bapak Ibu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaum Perencanaan dan Kaum Keuangan se-Kecamatan Kebun. Alhamdulillah bahwa sudah di dalam suasana yang sejuk, ya, kita bisa bersemangat bertemu, bisa ngobrol-ngobrol ringan, sekaligus tadi itu menerima acara di sini, juga ada acara-acara santai. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri selaku narasumber, sekaligus saya akan menyampaikan beberapa hal tentang diri saya. Jadi pada tahun 2026 ini Pak, nama saya tadi saya ini sudah disebutkan, domisili saya di Pamalan, Kelurahan Dipa. Sejak tanggal 2 Januari kemarin saya diberikan tugas oleh Kementerian Desa melalui SK tenaga pendamping tahun 2026 ini sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kediri. Sekaligus embel-embel Pak Camat, saya ditugaskan sebagai koordinator pendamping Kabupaten Kediri. Jadi tugas saya juga rumah merawat, membimbing teman-teman pendamping. Tugas utama saya tentu adalah memberikan dukungan, memberikan layanan dan bimbingan kepada panjenengan semua, pemerintah kecamatan, khususnya pemerintah desa. Tetapi saya tadi bukan lain. Jadi saya sudah ditugaskan, saya di Kediri sudah mulai tanggal 2, tapi belum suara camat. Ternyata saya diperlukan dalam forum yang luar biasa. Insya Allah dalam waktu dekat saya juga soal panjenengan Bapak Ibu sekalian di kecamatan dan desa. Sebagaimana tugas kami, ya kami harus membersamai panjenengan semua. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih bahwa di awal tahun ini desa-desa di wilayah Kecamatan Kebun berinisiatif mengadakan satu kegiatan yang sangat luar biasa pentingnya. Judulnya adalah peningkatan kapasitas kependudukan desa. Kepada saya diminta untuk menjadikan narasumber. Nanti kita santai mawon Bapak Ibu sekalian, biar tidak terlalu kaku. Saya lebih menyukai nanti ada dialog, ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, khususipun kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baru yang ada kaitannya dengan keuangan desa yang ini membuat kita semua seluruh desa di Indonesia ini ya lingkungan. Nah, agar ini nanti lebih jelas, mohon izin dalam tentang beberapa saat, tidak terlalu lama nanti akan saya berikan tambahan informasi saja. Saya izin berdiri bahwa Pak Camat, Bapak Ibu sekalian, saya belum sebut tadi di sebelah kiri saya ada Pak April. Pak April ini mitra kerja saya di Kabupaten Kediri sebagai tenaga ahli. Lalu adik saya pendamping desa, saya juga belum kenal nih, siapa tadi itu? Mas Sari saja di Kebun Pendekari masalah saja. Baik, sebetulnya saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu sesuatu yang setiap tahun banyak lakukan. Tapi tadi saya diisi oleh Pak Camat, Pak, mungkin yang lebih diberikan desa saya adalah tentang dana desa tahun 2020.
desa ini. Saya ingin menyampaikan ini dulu agar nanti secara kronologis dengan bisa dicermati. Mungkin bagi pegiat desa, pemerintah desa dan pelaku desa di Indonesia, istilah desa itu sudah diketahui. Tetapi makna dan konsekuensi dari berdesa itu apa? Ya, yang saya akan menyampaikan pada posisi Bapak Ibu sekalian, bahwa sejak tahun 2014 dengan diundangnya undang-undang desa oleh banyak pihak di Indonesia, ini dianggap sebagai era baru atau wajah baru tentang tata kelola desa, yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tadi. Panjenengan mungkin sudah paham. Saya akan menjelaskan satu pasal ini saja yang barangkali mungkin perlu diketahui. Sebelum undang-undang desa ini diterbitkan, Bapak Ibu sekalian, dasar tata kelola desa itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Berarti sebelum ada undang-undang desa ini, tata kelola desa itu diatur melalui Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemda. Kenapa kok desa itu diatur dengan Undang-Undang Pemda? Karena pada saat itu kedudukan desa ini itu dipersepsikan diakui sebagai bagian dari pemerintah daerah. Jadi desa saat itu diakui sebagai bagian dari pemerintah daerah. Maka dalam tata kelola desa saat itu aturannya adalah undang-undang tentang pemerintah daerah. Pengaturan itu berubah drastis, Bapak Ibu sekalian, pasca ditetapkan undang-undang desa tahun 2014, yaitu pada fase itu desa ini punya mazhab sendiri, punya undang-undang tersendiri. Ada hal-hal fundamental yang diatur di dalam undang-undang desa ini yang mungkin panjenengan sebagian masih belum paham juga. Apa itu? Yang pertama adalah kedudukan desa. Kalau desa sebelumnya di dalam undang-undang 32 itu dianggap sebagai bagian dari pemerintah daerah, maka di era sekarang desa itu hanya berkedudukan saja di wilayah kabupaten atau kota. Jadi desa sekarang itu adalah desa-desa yang otonom. Lalu di dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Desa ini suka membedakan. Jika pada Undang-Undang Nomor 32 waktu itu desa itu didefinisikan sebagai pemerintahan desa, maka pada undang-undang desa ini, pokoknya itu dijelaskan di bab 1 pasal 1. Siapa desa itu? Jadi desa di dalam undang-undang desa sekarang ini, ya, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi ketika era undang-undang desa itu adalah pemerintah desa, maka desa sekarang itu adalah kesatuan masyarakat hukum, bukan pemerintah desa lagi. Kesatuan masyarakat hukum itu maksudnya apa? Yaitu hibrid atau penggabungan desa itu. Ada pemerintah desa dan ada masyarakat desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ketika sekarang kita bicara tentang desa, di sana itu ada masyarakat dan ada pemerintah desa. Itulah kenapa di dalam proses-proses tahapan-tahapan untuk pengambilan keputusan yang strategis, panjenengan diwajibkan menyelenggarakan apa di desa itu? Musdes. Salah satunya musdes adalah bentuk pengakuan penghargaan kepada warga desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari desa. Yang berikutnya, desa maknanya adalah kesatuan masyarakat dan pemerintah desa itu
merupakan subjek hukum yang dalam tata kelola desa itu wajib memperdomani segala ketentuan perundangan yang berlaku. Karena apa? Karena bertata kelola desa sekarang dalam konteks desa sebagai desa itu berkorelasi secara hukum. Jadi ketika bertata kelola desa ada yang salah, ada aturan yang dilanggar, maka konsekuensinya adalah hukum. Desa pada saat ini itu juga diakui sebagai bagian dari entitas dari sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Jadi desa sekarang itu berdaulat. Oke? Ada hal yang mendasar desa dulu dengan desa yang di era undang-undang desa. Apa itu? Yang tidak dimiliki desa saat itu sebelum undang-undang desa, tapi ada sekarang ini Pak, yaitu desa diakui dengan adanya kewenangan desa. Nanti desa ini kan ya, istirahat. Desa sekarang itu memiliki kewenangan yang tidak dimiliki desa saat undang-undang lama. Kenapa Pak kewenangan? Kewenangan kenapa? Kenapa kewenangan? Kewenangan itu adalah kekuasaan dan tanggung jawab dalam hal apa? Dalam mengatur dan mengurus urusannya desa sendiri. Jelas tidak? Itu namanya kewenangan. Jadi di sekarang itu, era sekarang itu, desa memiliki kewenangan, kekuasaan dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Yang itu tidak dimiliki saat itu Pak Juli. Oke? Jelas ya? Nah, kewenangan desa itu meliputi apa saja? Di dalam undang-undang desa itu ada 4 Bapak Ibu sekalian, kewenangan desa itu. Yang pertama adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yang berlaku, yaitu kewenangan yang secara turun-temurun sudah dimiliki oleh desa. Itu namanya kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kewenangan yang kedua adalah kewenangan berskala lokal desa, yaitu segala segenap kewenangan yang bisa dikelola, diselenggarakan sendiri oleh desa. Yang ketiga, kewenangan desa itu adalah kewenangan yang ditugaskan. Sesungguhnya kewenangan yang ketiga ini sesungguhnya banyak. Bagi desa itu urusan, bukan kewenangan. Yang memiliki kewenangan ini sepertinya atau seharusnya adalah pemerintah supra desa. Siapa pemerintah supra desa? Yaitu pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Tetapi ada keharusan kewajiban desa itu untuk mengurus. Itu nanti saya akan jelaskan kenapa dana desa itu harus dengan pengelola segala yang mengenai. Yang keempat, kewenangan desa itu adalah kewenangan lain yang ditugaskan. Sama dengan kewenangan yang ketiga, cuma yang keempat ini ada embel-embel tambahannya, yaitu kewenangan pemerintah supra desa yang harus diurus oleh desa karena ada tujuan dan target-target tertentu. Mati ini kau adalah organisasi. Oleh karena sekarang di era sekarang desa diberi tanggung jawab kekuasaan mengelola kewenangannya. Kira-kira apakah itu bisa diurus dengan baik manakala tidak ada sumber pembiayaan? Saya kira buatan saja, tidak. Jika ini kekuasaan tanggung jawab berarti kan kayak juga ini kamu bisa, tidak. Maka itulah setelah itu ada konsep namanya dana mandatori.
APBD pemerintah provinsi, APBD pemerintah kabupaten kota. Jadi diwajibkan kepada pemerintah tersebut untuk memberikan dukungan kepada desa dalam menyelenggarakan kewenangannya agar desa mampu mengatur dan mengurus kewenangannya mereka dengan baik. Karena tidak ada, jadi ada keharusan pemerintah. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, karena itu dimandatkan di dalam undang-undang. Manakala undang-undang desa ini masih berlaku, pemerintah tersebut wajib memberikan dukungan pendanaan kepada desa. Yaitu apa? Dukungan desa agar dapat menyelenggarakan kewenangannya dengan baik. Dipahami berapa? Apa kira-kira contoh dana mandatoris ini? Salah satunya, apa? Nama Bu? ADD, nama mana? DD, nama mana? Bagi hasil pajak. Menikah adalah contoh-contoh dana mandatoris. Sehingga ini kadang-kadang karena kita itu banyak yang berbangga. Begitu ada calon bupati, calon gubernur, calon presiden di saat kampanye, nanti kalau saya jadi, saya akan memberikan bantuan begitu kepada desa. Sebetulnya mereka harus siapapun itu, karena apa? Itu sudah mandatnya undang-undang. Jadi dana desa itu siapapun presidennya, insya Allah dia akan turun ke desa selama undang-undang desa itu tidak dirubah. Kalian dengar ya? Saya dipamin apa ya? Baik. Nah, terkait dengan kewenangan desa yang keempat tadi, yaitu kewenangan lain yang dibebaskan. Ini kaitannya dengan kebijakan dana desa. Oke, boleh dipahami. Pada posisi ini, dana desa itu merupakan dana mandatoris yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Tentu dalam penggunaannya itu disesuaikan dengan apa? Dengan apa kira-kira? Dan saya disebut dari pusat yang diberikan pada desa. Disesuaikan dengan arah kebijakan atau visi pemerintah yang sah sekarang melalui program-program prioritasnya. Jelas begini, ini kalau Bapak sudah matur, ada namanya Koperasi Desa Merah Putih, ada ketahanan pangan. Mereka sesungguhnya adalah arah kebijakan pemerintah pusat sekarang yang juga masuk di dalam skala prioritas program nasional. Itu merupakan bagian bagi desa, adalah kewenangan yang ditugaskan. Desa salah kalau tidak melaksanakan. Kenapa itu? Kata tadi di awal, karena desa itu merupakan satuan masyarakat hukum yang dalam bertata kelola itu harus mendasari dan memenuhi segala ketentuan yang berlaku, termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku. Ini saya jelaskan di awal agar panjenengan tentu terlepas bahwa konsekuensinya akhirnya apa sekarang, itu kan? Panjenengan dipaksa untuk mengencangkan sabuk, kan kata Pak? Tidak mau. Tetapi melalui foto ini saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian tidak bisa menghindari untuk tidak mengimplementasikan kebijakan ini. Kata Pak Kades ya, clear? Baik, saya akan masuk pada kebijakan dana desa. Dilanjut Pak, kebijakan dana desa tahun 2026. Tahun anggaran 2026 itu Bapak menambahi bahwa dalam kebijakan tentang pengelolaan dana desa, khususnya pemanfaatan dana desa tahun 2026. Apa itu? Yaitu pada kalau panjenengan ini sekarang itu ada hal-hal yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini di samping yang terjun bebas anggarannya dalam hal formulasi pembagian alokasinya.
Kalau tahun 2025 ke bawah sebelumnya itu ada formulasi yang menyebabkan pagu desa itu timpang, khususnya antara desa yang statusnya mandiri dan desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Karena pada tahun 2025 dan seterusnya itu ada formulasi namanya afirmasi di dalam perhitungan ini. Keberpihakannya itu lebih kepada desa mandiri sebagai repot, sehingga dalam prakteknya ini terjadi ketimpangan. Ada desa yang dapat banyak, ada yang sangat sedikit. Nah sekarang itu formulasinya dirubah, ya itu lebih berkeadilan karena ada afirmasi atau keberpihakan terutama pada desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Jadi yang mandiri itu dikurangi untuk ditambahkan yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Bagi panjenengan khususnya teman-teman kaur bencana dan bendahara, kalau panjenengan amati nilainya itu sudah tidak terlalu berubah antara 200 sekian sampai 300 sekian. Jadi sudah mulai ada perbedaan itu kecil. Itu yang penting di dalam formulasi. Hal yang lain berarti takut nanti seperti ketahuan. Oke, kembali lagi ke kebijakan tadi itu Pak. Saya kenapa saya buka dengan kewenangan ini? Bahwa kebijakan tentang penggunaan dana desa tahun 2006 di antaranya adalah tujuannya dalam rangka mendukung pencapaian asta cita pemerintah sekarang, khususnya tentang asta yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan masyarakat. Itu mewarnai nanti kenapa dalam penggunaan dana desa sekarang itu ada hal-hal yang perlu diatur, itu kan dasarnya. Lanjut saja, Bapak Ibu sekalian, ini secara formal tentang prioritas penggunaan dana desa itu diatur melalui Permen Desa nomor 16 tahun 2025. Saya sekilas saja akan saya sampaikan. Bapak Ibu khususnya teman-teman bendahara, kalau di tahun 2025 kemarin mendengar istilah DDR4 dan DD0R. DDR4 itu apa? Yaitu DD yang sudah ditentukan penggunaannya. Menikah DDR, kenapa mawon contoh kali ini DDR itu? DLT, ketahanan tangan, kan deh. Sementara DD non R adalah DD yang penggunaannya itu ditentukan sendiri oleh desa, itu kan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing deh. Tidak berlaku tahun ini, tidak ada istilah DDR4 dan DD0R4 lagi Pak. Yang ada adalah DD alokatif. Buat dipahami ini, khususnya teman-teman bendahara dan kalau perencanaan. Di tahun 2006 ini ada yang namanya istilah adalah DD alokatif, yaitu DD yang di awal tahun sudah dialokasikan dan ditentukan nilai DD-nya per desa di awal tahun. Oke, itu namanya DD alokatif. Nanti akan kita jelaskan. Di samping DD alokatif ada lagi namanya DD unalokatif, yaitu DD yang sifatnya mengambang, tidak dianggarkan kepada masing-masing desa itu di awal tahun. Duitnya ada, tetapi belum bisa dipastikan apakah bisa turun atau tidak. Nanti akan saya jelaskan. Oke, dilanjut mawon berupa. Saya mulai dari DD yang alokatif, Nah ini DD yang alokatif tadi saya sampaikan
yaitu DD yang sudah panjenengan ketahui sekarang nilainya melalui surat Kementerian Keuangan Dirjen DJA Anggaran, nilainya antara 200 sekian sampai 300 sekian. Ya, itu adalah DD alokatif. DD alokatif ini peruntukannya adalah untuk mendanai 8 fokus prioritas penggunaan dana desa. Ada 8 fokus, mulai BLT dan seterusnya. Di dalam 8 fokus menikah, bahwa ini penting ya, dari 8 fokus penggunaan DD tahun 2026 ini, ada 7 yang sifatnya opsional. Apa maksudnya opsional? Pilihan ditentukan sendiri oleh desa. Itu boleh BLT dari 8 itu 7 adalah pilihan, tetapi 1 sifatnya wajib. Apa yang wajib? Yaitu dukungan untuk koperasi merah putih. Saya pahami ya? Kan ya? 7 menikah pilihan. Kenapa Pak? Ada BLT, ada ataupun kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dari 7, apakah desa menetapkan 4? Boleh apa? Boleh. Jadi tidak wajib 7 sebagai opsi. Ngerti ya? Lalu di dalam fokus itu berbeda dari tahun-tahun kemarin. Apabila pada tahun-tahun kemarin itu ada ketentuan prosentasenya, sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi kalau kemarin itu panjenengan wajib menganggarkan BLT itu minimal berapa persen Pak itu? Tepat sih Pak? 15 Pak. Istilah-istilah 15 itu sudah tidak ada lagi sekarang. Yang dibatasi hanyalah besaran bantuannya, yaitu paling banyak 300.000 per bulan untuk 1 penerima manfaat. Karena itu ya, kalau Pak Kades menganggarkan 250, boleh apa berarti? Tidak salah. 200 boleh. Tidak menganggarkan? Ya karena itu bagian dari visi tadi. Berapapun Pak Kades, kalau untuk BLT itu, nah ini akan diangkat saja. Ini itu. Itu. Nah ketika desa, izin Pak Kades, Bu Sekdes, sudah mengetahui tentang fokus penggunaannya, sudah mengetahui tentang berapa waktu DD-nya, maka mestinya yaitu segera direncanakan dan dianggarkan. Di dalam apa? Di dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Selesai? Betul kan? Tetapi ketika ada kebijakan ini, 8 fokus itu bisa sah digunakan nantinya umpama susah cair, itu ya harus wajib masuk di APBDes, sehingga desa nanti wajib melakukan penggunaan, meskipun itu hanya melalui jelas ya? Baik, itu DD alokatif. Sekarang dilanjutkan DD analokatif. Meskipun ini sesungguhnya bagi desa itu tidak wajib mengurusinya begini, tapi saya ingin memperkenalkan Bapak agar panjenengan garis besar ini paham tentang DD yang analokatif. Baik, DD analokatif. 1, karakternya. Dana ini tidak dialokasikan langsung ke desa di awal tahun. Tadi yang saya jelaskan. Tujuannya DD yang alokatif itu tujuannya jelas, hanya 1, yaitu untuk pembangunan gerai koperasi desa merah putih. Jadi desa yang DD yang alokatif ini tujuannya jelas, yaitu untuk membiayai pembangunan gerai koperasi desa merah putih. Itu ya, itu tujuannya.
mekanisme penyalurannya itu tidak sama Pak dengan DD yang alokatif. Saya katakan tadi, DD yang alokatif ini bisa jadi ada atau bisa turun, tetapi bisa jadi tidak ada atau tidak bisa turun, sangat ditentukan oleh apa? Yaitu progres fisik pembangunan gerai. Kalau di desa tidak terbangun gerai operasi desa merah putih sesuai dengan yang direncanakan, maka DD ini tidak bisa dibayarkan kepada pihak yang membangun itu. Jelas ini ya? Jadi harus ada bangunannya dan tidak cukup itu. Gerai itu meskipun sudah dibangun, apakah ini bisa dibayar atau tidak? Terlebih dahulu di dalam ketentuannya harus dilakukan pemeriksaan oleh APIK atau Inspektorat Kabupaten untuk memastikan bahwa gerai tersebut benar-benar telah dibangun sesuai dengan standar yang direncanakan. Jadi kalau ternyata dari rekomendasi APIK atau Inspektorat Kabupaten mengatakan bahwa gerai tersebut sudah dibangun sesuai dengan rencana, volume macam-macam itu, standar kualitas bangunannya, baru setelah itu APIK atau Inspektorat Kabupaten memberikan semacam rekomendasi ke pusat bahwa DD yang alokatif itu siap untuk dibayarkan kepada siapa? PT Agridas selaku pihak yang membangun itu. Kenapa? Itu bagian ini Pak. Karena anggaran itu dulu memang disisihkan Mas Dayo. Ya. Kalian lihat. Nah, implikasinya nanti bagaimana? Taruhlah umpama gerai tersebut sudah dibangun, lalu oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah dibayarkan kepada PT Agridas. Meskipun panjenengan tidak itu bangun, kan itu tak? Nah, implikasi akuntansinya, khususnya teman-teman udara, saya umpamakan bahwa gerai itu sudah dibangun, karena dia sudah dibayar, maka implikasi pencatatan akuntansinya adalah pada saat itu desa harus mencatat di APBD desa, yaitu anggarannya berapa, realisasinya berapa, kata dia sekaligus mencatat nilai bangunannya itu di dalam aset desa. Ada implikasi akuntansi. Ngerti nggak? Jelas ya? Ini sekedar ajaran ketahui mawon. Memang bukan urusan panjenengan, tapi dulu. Jadi tidak usah mikir yang ini. Tetapi panjenengan saya bukan menjelaskan sekedar. Ya? Sekali lagi, umpama gerai tersebut sudah dibangun dan sudah dibayar pada saat itu juga nanti, apakah bulan Mei ataukah bulan Juli ataukah bulan September, maka bendahara kalau rencana dari Sekdes wajib memasukkan nilai itu pertama didikan alokatif itu sebagai anggaran, sekaligus mencatat nilai penerimaan pembayaran itu, gitu kan? Dan pada saat yang sama mencatat nilai pembangunannya itu sebagai asetnya desa. Jelas begini ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan itu hari ini memang belum terbit, ya, karena sedang disusun. Tetapi kisi-kisi ini insya Allah yang nanti akan masuk di dalam Permendagri tentang pengelolaan desa. Kita order rekeningnya berapa dan seterusnya adalah itu, ya, termasuk pencatatan asetnya nanti diatur. Namun ya, itu konsepnya. Konsepnya apa Mas ya? Maka yang akan diatur itu, ya. Karena hari ini kenapa itu? Panjenengan betul usaha ini, jangan kan panjenengan. Beberapa kementerian yang terkait ini saja ada perbedaan pendapat. Karena dia nanti, jadi tidak usah bikin itu dulu. Pokok dewi sono Pak.
aja asetnya desa kan gitu loh. Ribet. Iya. Iya. Ya. Jadi versinya kayak gini kemarin. Materi yang sampaikan gini. Ini materinya Pak Dirjen Perimbangan. Menteri Kementerian Keuangan. Ada Menteri Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Desa. Jadi kemarin saya meneliti raportasi yang saya sampaikan ini. Antara kementerian itu saja, itu belum tahu. Kementerian Desa menginginkan itu tidak masuk di BPJS. Kementerian Dalam Negeri menginginkan karena itu jadi masuk di BPJS. Jadi saya belum mau. Kalian lihat, makanya nggak usah dibikin dulu. Ini hanya saya sampaikan. Lihat ya, maka saya tidak nambah tadi. Tadi kan banyak komponen. Iya. Baik, saya lanjut sampai ke cerita itu. Nah, oleh karena Bapak sekalian, pada posisi sekarang untuk menyikapi atau menindaklanjuti kebijakan ini, apa yang mesti atau harus segera dilakukan oleh desa? Yaitu desa sudah harus mulai menyusun skema tentang penggunaannya. Ya, apa fokus itu? JRKP masuk, kemudian ya lagi BPJS. Khusus untuk syarat pengajuan pencairannya BPJS itu cukup bisa menggunakan perdes awal, artinya perdes yang alokasinya mungkin belum ini, ya itu sudah syarat untuk pengajuannya. Tetapi nanti umpama didik itu sudah masuk di rekening kas desa, baru sah digunakan apabila ya panjenengan sudah melakukan penyesuaian, kan kata telah ya gitu. Jadi tidak terhambat proses pengajuan penyakirannya, tetapi syarat menggunakannya. Oke, panjenengan harus membuat dulu atau melakukan dulu namanya perubahan penjaminan, ajukan pencakirannya. Yang itu menurut yang keren pun buatan usah jangan pikirkan dulu. Jadi yang direncanakan itu yang 200 sampai 300 itu saja lah. Karena apa tadi? Yang ada dengan itu yang keren itu ada yang ngomong sendiri juga, gitu kan? Jadi nggak usah mikir itu, soal diri. Desa tidak. Nah yang menjadi pertanyaan itu kan kayak gini. Mohon maaf. Saya beberapa kali itu hadir ke desa, ngopi dengan anak desa. Jam, apa Pak? Kan kewajiban desa kita kan menyiapkan lahan yang siap dibangun. Betul ya? Masalahnya ada kalanya lahan-lahan itu untuk siap dibangun masih membutuhkan dukungan penyiapan uruk, apa lagi? Jangan kayak gitu ya. Saya banggakan ketika ada satu desa. Terus saya mau tambah timo. Nilai urip itu sampai ada yang 200 juta. Itu duitnya orang kapan? Kalau saya kira-kira 200 Mbak. Itu duit semua loh ya. Kira-kira Nah, iya kan kira-kira. asal antara bulan itu. Tapi mau gimana lagi kan? Ya, karena dulu kan ada pemerintah desa wajib menyiapkan lahan yang siap di. Artinya apa? Tetap urusan lahan sama kesehatan itu yang beda. Maka kemarin ada kades-kades yang cerdik mengikuti terus Pak kami silpa-silpa kamu tidak begini dulu kan. Kita ya kenapa? Situasi keuangan desa sedang kayak begini sulit. Karena baik, itu. Nah, dilanjut tadi apa nih Bapak? Hal-hal yang menjadi larangan sekarang sekalian terkait dengan penggunaan dana desa. Yang Bapak aja, nanti kalau ada jelas kita kasih tahu Bapak. Dilanjut.
pada tahun 2026 ini masih bisa diperkenankan ada anggaran 3% ya dana desa itu untuk operasional pemerintah desa. Tetapi saya juga bingung karena apa? 3% itu adalah 3% dari yang alokatif. Jadi inilah pikir Pak. Panjenengan musik pulau di pusing ya. Tapi posisi panjenengan sama dengan saya. Ini oh. Jadi 3% untuk operasional ini hanya dari yang alokatif. Nambah ini seperti apa? Mbak, lanjut yang catatan. Karena kemarin ada pertanyaan, saya menjawab seperti apa? Sederhananya kayak begini, Mbak. Hampir semua desa di Indonesia, tidak hanya desa-desa di Kepungan ini, Indonesia. Karena ya kayak gini pandangan umumnya. Kan pemerintah desa itu tidak dianggap bangun. Kalau dalam 1 tahun itu jenis kegiatannya tidak ada visi bangunan, kan kata Pak? Warga itu bangun kan gitu. Nah maka situasi sekarang bangun itu orang duit. Nah saya ini terjun bebas nanti bangun apa kan kata Pak? Maka penyikapannya adalah pada posisi di mana panjenengan semua itu diwajibkan untuk mengembangkan tingkat desa itu diarahkan sudah mulai berpikir kegiatan-kegiatan yang tidak memakan biaya yang besar, tetapi masih tetap memberikan manfaat kepada masyarakat di sini. Ya, yang kecil-kecil saja. Saya cerita kalau kita, ya. Izin Pak, izin ya, izin. Ini fakta. Saya sebelum ke penjenengan ke Batu Ibu, saya mendampingi menjadi koordinator pendamping di Kota Batu ini. Di Kota Batu ini ada 19 desa di sini. Oke. Kalau boleh saya cerita berapa APBD per desa di sini? Rata-rata adalah 6,8 miliar per tahun desa di sini. Karena apa? ADD-nya sangat besar. Kalau ADD-nya bersama, ADD di sini rata-rata per desa 3 miliar rupiah di sini. Ya. Nah, saya katakan kayak gini. Ini ya. Dengan modal dasar anggaran yang sangat besar di sini, desa Kabupaten dengan anggaran yang rata-rata 6,sekian M per tahun. Kalau saya kaitkan dengan capaian indeks desa membangun atau IDP, indeks desa membangun itu kan ada 3 Pak. Dulu sebelum berubah menjadi indeks desa, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Semua desa di sini itu strukturnya sudah berbeda semua. Saya pikir itu memang logis. Yang menjadi saya kadang-kadang penasaran adalah dari 3 indeks itu, Pak, relevansi capaian pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sini, khususnya di indeks ketahanan sosial dan ekonomi, katakan saya ukur dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Lihat dengan rekan-rekan tidak sampai 10% bisa mengangkat indeks desa, indeks ketahanan sosial dan ekonomi. Kenapa kayak begitu? Ini mungkin panjenengan cerita kalau saya gambarkan. Di desa ada persoalan tentang masalah pendidikan atau pengangguran warga desa. Kita kira-kira ada anak-anak muda yang masih nganggur. Butuhnya apa Pak? Harusnya kayak gini. Anak muda yang nganggur-nganggur ini mestinya diintervensi kegiatan apa? Pelatihan, keterampilan, atau pembukaan kesempatan kerja baru dilibatkan dalam kegiatan desa. Itu kan? Itu tidak menjadi fokus. Ada masalah yang kayak begitu harus diselesaikan. Desa setiap tahun bangun kegiatan-kegiatan bisnis skala besar, jembatan, jalan, dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa bangun jembatan, jalan, seterusnya tidak ada manfaatnya. Pasti ada Pak, tapi yang enggak dengan inti masalah yang sejujurnya kita tidak 100% loh. Sehingga setiap tahun ada RKPAD BPJS dengan nilai itu, masalah ini tetap ada di lingkungan. Sakit di mana ini? Maka dengan kondisi keuangan yang kayak begini, mau tidak mau Pak, dengan
mulai mereka harus berjuang. Dia orang juga, dan duit besar itu terjadi. Kan berarti masyarakat ngajak ngobrol dengan siapa? Masyarakat toh. Karena dengan itu melayani masyarakat memberikan manfaat. Ini orang juga yang gede, ini kau orang yang ini, tetapi perlu dijelaskan. Ini masyarakat nggak ada anggaran. Kata dia, tapi apa yang harus saya lakukan agar apa? Apa yang nanti akan dilakukan pemerintah desa melalui RKB dan APBS itu tetap dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan dialog sebentar saja sebelum nanti Pak April melanjutkan materi tentang PPKD khususnya jalur penting yang saya sampaikan. Pak April juga situasinya kayak gini di keuangan itu mengingat desa itu dalam tata kelola itu harus mendasar pada segenap peraturan. Ada hal-hal yang saya cermati dan saya sering menjumpai itu di bukunya atau di link beritanya di warta PPKD Jawa Timur. Hal-hal mendasar saja, yaitu masih banyak temuan BPKB Jawa Timur itu tentang legalitas melaksanakan pengelola desa. Saya sering sampai hari ini saya di dalam jurnal BPKB Jawa Timur yaitu dalam tata kelola keuangan desa itu aspek legalitas pelaku itu tidak ada juga. Yaitu misalnya apa? Tentang SKKDes, ya, bahwa PPKD itu kan organ teknis perangkat yang diberikan mandat Pak Kades untuk mengelola keuangan kan Pak. Nah temuannya BPKB di Jawa Timur terutama di daerah Tapal-Kuda atau Sulawesi Selatan. Maka hal-hal teknis itu akan disampaikan setelah oleh Pak Amir tadi, sehingga kita punya posisi nanti di samping kita bisa ngobrol-ngobrol dan itu nanti di sini tetap masih ada positif yang bisa kita. Kita lagi sebentar dari saya cukupi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung Pak Amir apa? Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum Pak Amir menambahkan Pak izin ilmu bukan bersama saya akan kesuan ke beberapa desa ada dengan tadi sudah ada yang nawarin durian. Waduh, mantap ya. Ada kopi Pak Nani. Insya saya tahu Pak Kades ya. Kita akan ngobrol lagi lebih tuntas nanti di masing-masing desa. Ya, jadi ini ada di dalam. Demikian saya sampaikan ke Pak April. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini tuh saya senang dan sedih. Kalau saya ya sedih ya. Senangnya itu kita berada di tempat yang istimewa. Dengan mati ini juga berdiri di lokasi sana. Itu kan satu keindahan pemandangan yang luar biasa. Itu senangnya. Apalagi ini kita bersama. Sedihnya kita mbak, sedihnya ialah ini materi saya itu soal administrasi. Administrasi itu kan butuh kita buka itu gitu. Waduh, saya dalam hati melihat begini itu waduh, momennya itu menjadi kurang pas. Tapi begini, tanpa bermaksud untuk mengurangi tujuan kita hari ini terkait dengan administrasi ini nanti akan saya sampaikan poin-poinnya saja. Dan tadi nyambung kalimat Pak Zami bahwa kita nanti ketemu di desa ya, terkait dengan tindak lanjut nanti terkait dengan BPKB dan hal-hal administrasi sebagai pendukungnya. Jadi hari ini saya nanti akan menyampaikan poin-poin apa yang harus diperhatikan dengan administrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Terus PPKD. Bapak Ibu sekalian, definisi PPKD adalah ini: perangkat desa yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa di sini tadi sudah disinggung dan dimaksud adalah PS. Nah, pada materi itu juga sudah saya siapkan draft SK-nya.
tentang tidak ada PKD, tapi tentang PKPKD itu kepala desa sebagai penguasa dan PPKD itu sendiri, termasuk di dalamnya tenaga pendampingan terkait dengan tugas Bapak Ibu tahu mengoperasi di masing-masing wilayah. Itu sudah saya siapkan data di sana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membagi tugas dengan organisasi masing-masing terkait apa yang dibagi. Dan juga persoalan gubernur. Ya. Jadi di dalam bekerja, di dalam tugas nantinya di situ tidak ada gubernur. Modal ini pun juga nanti menjadi hal yang menarik. Kenapa? Itu tadi disampaikan mungkin kondisi keuangan desa tahun ini 2020 nanti kan jauh berbeda dengan tahun lalu. Nah, otomatis dari Pak Gubernur nanti silakan di masing-masing daerah desa nanti kita kasih tahu pendekatan yang berbeda untuk masing-masing dengan cara terbaik juga, asalkan disepakati bersama kita bisa kemudian PPKD dibentuk belum lagi tadi. Nah ini dua hal ini harus diperhatikan Bapak-Ibu sekalian. PPKD dibentuk untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan kalau disebut transparan ya tentunya ada tahapan-tahapan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tahapan-tahapan di sana harus dilaporkan, itu menjadi transparan. Dan kemudian apa? Itu yang harus dicatat. Ya baik, cara itu nanti kita sampaikan kepada Pak. Karena memang banyak sekali form-form yang harus kita pelajari dan kita isi. Kalau yang namanya persoalan keuangan, soal hubungan itu kan tidak harus apa istilahnya, dia harus tertib. Kapan transaksi itu terjadi, tanggal berapa, dan itu harus terjadi. Sebagai gambaran, banyak sekali kemudian disetting prakteknya begini. Semua ada di Siswides kan begitu. Tetapi itu tidak didukung dengan kopinya, apa namanya itu, manualnya. Udah ada Pak di Siswides. Itu sebenarnya dari mana tuh? Itu ya seringkali dilupakan. Begitu ditanya, data itu dulu infonya di mana? Ini Pak dibuka. Begitu dibuka itu ternyata apa? Catatan belanja. Loh, terus ini notanya apa? Ini Pak notanya. Udah saya coba ini Pak. Nah, dalam penertiban pembukuan tata usaha inilah yang harus kita perhatikan. Terutama itu nanti buka sebelum. Karena buka sebelum kan semua transaksi ada di situ semua. Berdasarkan transaksi itu harus uji. Kemudian dilapisi dengan kontaminasi dana dan harus struktur. Baru setelah dimasukkan ke sistem. Jadi ada sumber dananya. Itu. Nah, tugas PPKD ini diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2012 dan itu pun dijabarkan lagi ke dalam Pergub 47 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi apa namanya format-format yang akan kami sampaikan nanti bersumber dari dua kebijakan tersebut baik Permendagri 20 maupun Pergub 47. Langsung saja ke lampirannya Pak. Dan memang betul format itu dipindahkan ke dalam aplikasi untuk Siswides. Artinya bahwa ketika nanti di Siswides itu sudah terisi print out-nya itu juga formatnya sudah sama dengan format lampiran. Namun demikian biasanya itu Siswides itu yang mengerjakan sinten Pak. Itu IT kan atau IT. Lah padahal
artinya adalah substansi yang diisi pada laporan itu Bapak Ibu tahu maupun saudara juga harus paham. Ya, yuk kita mulai aja. Diawali dengan RAB ya, kalau nanti jelas setiap kegiatan itu harus mempunyai RAB. Ini biasanya jika kita dulu awal menyusunnya KP desa, tampilannya kan sudah ada setiap. Nah, terutama harga satuan, Bapak Ibu sekalian, harga satuan ini di tiap kabupaten kan biasanya sudah ada penetapannya. Harga satuan sih bahwa harga satuan yang tertera di sini itu adalah angka maksimal yang didapat. Artinya jangan melebihi harga satuan yang tertera pada harga yang sudah karena apa ya? Jelas nanti kalau mereka elemen harga satuan termasuk begitu kan volume dan sebagainya akan terjadi selisih. Ini yang bisa berpotensi menjadi apalagi marilah kita di pemilu bahwa tahun 2026 ini kan semua serba apa ya, jadi bilang pas-pasan kok kenapa di pas-pasan kok Pak? Begitu dana bisa dikurangi ya memang betul banyak sekali apa namanya program kegiatan yang di awal kita bulan dulu dengan sudah menghasilkan banyak sekali program kegiatan mungkin akhirnya menjadi tereliminasi karena yang kita berperasaan itu yang terjadi. Nah itu terkait dengan RAB. Berikutnya Mbak RAK. RAK atas. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengisi ini tentunya desa itu kan sudah menetapkan perdes APBDes maupun perkades tentang penyaluran APBDes. Nah sekarang ketika sudah ada perkades atau lampiran penjabaran itu dipegang itu dalam artian diperhatikan ini kode rekening dan pemberian. Kami melihat banyak sekali orang itu biasa dia tidak konsisten dengan pencatatannya sendiri. Di beberapa buku itu orangnya sudah berbeda lagi. Jadi ketika bisa kita konsisten dia bingung dia bukunya karena itu penggunaan istilah sudah bingung. Jadi kembali lagi pada lampiran perkades tentang tentang Korea agar itu yang dibuat. Jadi istilah orang yang tertera di sini nanti digunakan terus dalam pengumuman ke dan kemudian untuk BKPK buka surat kegiatan sampai dengan SPSTJB ini saya rasa tinggal print di Sismides tidak ada masalah ya. Nah kembali lagi saya hanya akan menyampaikan yang terakhir Pak, hukum kas hukum ini kepada Bapak Ibu kawan-kawan tolong BPK yang dengan betul-betul dicatat sebagaimana semestinya. Artinya ketika transaksi itu terjadi ya segera kita dinotakan gaji dari hak dari apa namanya pencatatan awal itu nanti kalau menjadi dasar orang-orang untuk ini untuk dimaksudkan adalah baik Bapak Ibu sekalian untuk hal administrasi sebetulnya ini ya memang sangat praktik harusnya ya, ketika menjelaskan kita sangat praktik di laptop masing-masing tapi kembali lagi kan saya rasa kita bukan hal baru ya khususnya buat kawan-kawan IT. Jadi untuk sementara itu yang biasa sampaikan terkait dengan administrasi hari ini. Mungkin ada pertanyaan nanti saya diskusi
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menambahkan sedikit saja, mungkin saya sudah itu sudah mati kemarin ya. Bagaimana sudah belum saja. Tambahan sedikit saja. Tadi kemarin saya menyinggung ya, tentang keuangan saya. Memang ada yang sebut Pak ada sih terus. Saya berpikir kalau kedua itu nanti diakui sebagai bagian negara, apakah bagaimana? Nah inilah alam pikir kenapa saya di awal saya ngajak Pak Jenderal berbicara tentang undang-undang itu kan terornya diawasi, gitu kan? Bahwa di sana ada kewenangan, ada hal-hal yang diakui oleh negara. Bahwa setahu saya setiap bangunan di atas tanah atau aset desa itu ada namanya Pak. Bangunan ya. Jadi kalau bangunan siapa saja itu ditanam, dibangun di atas tanahnya dan desa, ada bangunan. Ya kemarin saya bilang, oh ini masih dikoordinasikan dengan dinas. Ya, gitu. Saya ambil contoh di banyak desa yang hari itu masih ada persoalan tentang pemanfaatan aset-aset desa itu. Ada tanah desa yang dimanfaatkan untuk pasar yang dikelola oleh Pemda. Ada asetnya tanahnya desa yang digunakan untuk fasilitas pemerintah kecamatan atau OPD dan seterusnya. Apakah dengan ada pengakuan undang-undang desa maka aset itu ada pelimpahan dan seterusnya? Ini harus kita perjelas nanti. Karena jujur saja saya mengikuti undang-undang desa ini jauh-jauh saat masih RUU waktu itu dengan Pak Dinas Sujatmiko, Pak Kawan dan seterusnya. Saya mengikuti dari beberapa kegiatan seminar dan seterusnya, muatannya Pak. Ya, sehingga ini yang harus kita konsolidasikan. Maka kenapa saya lebih memilih bahwa pada akhirnya gerai itu yang menjadi desa, karena ada ketentuan lain ya tentang pengakuan pengelolaan aset desa itu harus dipedoman. Oleh karena itulah tadi saya sampaikan kepada Pak Kades, khusus untuk gerai itu pada posisi sekarang nggak usah dirisaukan gitu. Udah ya, kita fokus apa yang wajib aja lakukan itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui dinas desa. Kata gimana? Monggo nanti kita ngobrol sambil makan saja enak banget ya. Punya sudah. Dan saya nggak pernah kalau dan mau bisa ngobrol atau makan. Nanti kita lanjut ya, kata dia. Baik, kata Demon yang bisa saya sampaikan, kita akan berjumpa kembali di Tepung nanti, mungkin dalam waktu yang lebih longgar. Terima kasih, saya kembalikan kepada siapa ini? Siapa? Moderatornya siapa? Mingguan saya sendiri. Bapak Ibu kasih bos yang meriah. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini saya juga lumayan memahami Bapak sama ini. Nanti tindak lanjutnya kita agendakan sama Bapak Kozon, Pak April dan Pak Korkam nanti supaya main ke Tepung Bagi. Nanti ngobrol karena koper kemana mau dari Pak Bekerja atau bagaimana itu Pak kamu baru disediakan tempat di mana monggo supaya nanti ngobrol seperti apa. Bapak Ibu, ini pun ada pertanyaan. Terus Bapak Ibu pengumuman mohon tadi sudah disampaikan lampiran masuk grup PPKB. Mohon yang belum masuk silakan masuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut nanti ya. Kemudian ini nanti selesai kita closing, mohon perhatikan grup ada ngobrol acara. Jadi kan kaki lapoin mau dilihat di situ ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini khususnya apa yang menjadi materi seperti Bapak Abid membawa berkah manfaat bagi kita semuanya. Jadi mendapatkan ilmu yang manfaat dan serta manfaat bagi masyarakat kita khususnya di Kecamatan Tepung. Maka Bapak Ibu kurang lebihnya mewakili panitia dan juga konco-konco seluruh itu yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan